adik-adik, selamat berjumpa dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Sion Anutapura Palu pada tanggal 14 November 2021. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Untuk itu adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kakak jemput semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian. Shalom, shalom, selamat pagi. Dengan gerakannya, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih kakak. Oke, untuk itu kita angkat pujian, mari kita bersukaria. Tetap berdiri ya. Adik-adik yang ada di rumah, mari semuanya lipat tangan, tutup matanya, dan adik-adik nanti bilangnya amin dan salam juga ya. Mari kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita hadir di sini. Salam juga. Ya, silakan duduk adik-adik. Ya, adik-adik tahu tidak apa semua itu yang namanya anggota tubuh? Apa itu kakak ya? Mata. Iya, mata. Tangan. Tangan. Kaki. Kaki. Sama mulut Sama kakak. mulut, iya adik-adik. Jadi kalau tangan itu untuk apa kakak Justin? Untuk bantu mama di rumah. Untuk memuji nama Tuhan, tepuk tangan. Iya, untuk tolong teman-teman juga ya. Mulut, apakah mulut dipakai untuk berbicara kasar? Tidak kakak. Iya, tentu saja tidak. Tapi mulut Tuhan ciptakan untuk memuji Tuhan, untuk berbicara dengan teman-teman yang baik-baik. Nah, untuk itu adik-adik, Tuhan ingatkan kita melalui pujian kita saat ini, hati-hati gunakan tanganmu. Mari semuanya bangkit berdiri lagi. Karena Bapa di surga
akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita angkat pujian Mana Jempol. Siapkan jempolnya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini kalau kami boleh bertemu bersama untuk beribadah di tempat ini. Dan sebagai landasan ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkati kami semua anak-anak-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa buat Kakak Orianti yang akan memberitakan firman Tuhan. Mari Tuhan kuasai dengan Roh Kudus-Mu, biarlah boleh bercerita firman Tuhan hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Duduk tenang, lipat tangan, dan adik-adik lakukan apa yang dibilang oleh lagunya ini. Shalom, selamat jumpa lagi adik-adik semua. Bersama kakak hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab, dari kitab Perjanjian Lama. Ayo, mana Alkitabnya semua adik-adik, siapkan. Kita buka bersama dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ester. Ester pasal 1 ayat 1 sampai Ester pasal 5. Ya, Ester pasal 1 sampai pasalnya yang ke-5. Ya, adik-adik, sebelum kakak lanjutkan, kakak mau tanya dulu. Adik-adik, siapa di sini yang tahu apa nanti jadinya kita ke depan? Misalnya, kalau adik-adik sudah besar, mau jadi apa? Oh, pasti semua punya cita-cita. Tapi tahu tidak, semua itu bisa terjadi atau tidak? Kita kan tidak tahu toh adik-adik, benar atau tidak? Iya, karena masa depan kita itu ada di tangannya siapa adik-adik? Di tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menentukan apa yang terjadi buat kita nanti.
di masa yang akan datang. Kalau begitu, apa tugasnya adik-adik sekarang? Oke, benar. Tugasnya kita sekarang belajar, melakukan yang benar, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan, supaya kalau kita besar nanti kita bisa jadi anak yang berguna, anak yang dapat menjadi kebanggaan orang tua, terlebih menjadi saksi Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kisah Ratu Ester. Namun sebelumnya, adik-adik silakan nonton video sekolah minggu tentang kisah perjalanan Ratu Ester. Selamat menyaksikan adik-adik, dilihat baik-baik ya. Nanti kakak tanya-tanya. Silakan. Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Ester pasal 1-8. Ahasuerus mempunyai ratu bernama Wasti. Tetapi raja menghukumnya karena tidak taat. Karena itu, raja mencari seorang pengganti Ratu Wasti. Lalu dikumpulkan seluruh gadis di benteng Susan. Karena Ester sangat baik dan cantik, maka dia diangkat menjadi ratu. Penjaga benteng Susan itu bernama Mordekai. Dia seorang Yahudi yang berasal dari Yerusalem. Mordekai merawat saudara sepupunya bernama Hadasa atau Ester. Dia tidak punya ayah dan ibu. Ester juga seorang Yahudi. Karena Ester sangat baik dan cantik, maka dia diangkat menjadi Ratu Persia. Ada seorang pejabat tinggi bernama Haman. Semua pegawai istana harus berlutut menyembahnya. Tetapi Mordekai menolak untuk berlutut karena dia hanya berlutut dan menyembah kepada Allah saja. Haman sangat marah, dia memerintahkan akan menghukum semua orang Yahudi di seluruh Persia. Kemudian, Ester dan Mordekai serta seluruh bangsa Yahudi berpuasa dan berdoa kepada Tuhan selama 3 hari. Lalu Ester pergi ke istana. Jika raja mengulurkan tongkat artinya ratu diterima. Jika tidak, maka akan dihukum mati. Ternyata raja mengulurkan tongkat emas dan Ratu Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Ratu Ester memberitahu bahwa ada orang jahat yang akan membunuhnya dan semua orang Yahudi. Dia adalah Haman. Lalu raja menghukum Haman serta membatalkan perintahnya. Akhirnya semua orang Yahudi diselamatkan, tidak dihukum. Firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kitab Amsal pasal 14 ayat 26.
Nah, adik-adik, bagaimana tadi kisahnya Ratu Ester? Dia adalah seorang apa adik-adik tadi dibilang? Yatim piatu. Ratu Ester itu adalah anak yatim piatu yang akhirnya diangkat menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti. Waktu itu raja yang berkuasa di kerajaan Persia adalah Raja Ahasverus. Raja ini punya ratu yang cantik, tadi namanya Ratu Wasti. Tapi karena ratu ini tidak taat sama raja, makanya dia dihukum oleh raja dan diturunkan tidak menjadi ratu lagi. Akhirnya waktu itu dibuat sebuah sebuah kegiatan untuk memilih wanita-wanita terbaik, gadis-gadis terbaik di situ di Benteng Susan, memilih siapa yang akan menggantikan Ratu Wasti. Dan akhirnya ada seorang wanita perempuan yang bernama Ester, dan dia punya seorang paman yang bernama Mordekai. Paman inilah yang membentuk Ester menjadi orang yang baik, menjadi gadis yang cantik, menjadi gadis yang taat, dan akhirnya disukai oleh raja. Akhirnya dia menjadi ratu, diangkat menjadi ratu di kerajaan Persia pada saat itu. Nah, tadi kan kakak bilang di awal, adik-adik tahu tidak apa yang akan terjadi sama adik-adik selanjutnya? Tidak ada yang tahu, karena Tuhan yang memegang semua itu. Dan Tuhan punya rencana untuk setiap umatnya. Waktu saat itu bangsa Israel sementara dalam masa pembuangan. Dan pada saat itu Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan menjaga bangsa Israel, Tuhan akan memelihara umatnya. Dan karena saat itu ada seorang yang jahat yang bernama Haman yang tidak taat sama Tuhan, akhirnya Tuhan membuat rencana melalui Ester dan Mordekai. Mereka dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Dan saat itu adik-adik tahu, Ester ini adalah wanita yang taat. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan, tidak henti-hentinya bersama semua umat untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan yang membuka hati raja sehingga orang-orang itu tidak dihukum, tetapi yang dihukum adalah Haman, orang yang jahat itu. Nah adik-adik, Ratu Ester, Mordekai dipakai Tuhan untuk menjalankan rencana yang Tuhan sudah buat bagi bangsa Israel, bagi umatnya. Begitu juga dengan kita anak-anaknya. Kita sudah diberikan kekuatan, diberikan keselamatan. Pasti Tuhan akan menolong kita sampai saat yang Tuhan sudah tentukan. Kalau Tuhan bisa memakai Mordekai dan Ratu Ester sebagai penolong untuk umatnya, pasti juga kita ada orang-orang di dekat kita, orang-orang di sekitar kita yang akan membantu kita untuk menyelesaikan setiap apapun yang kita alami. Kalau Tuhan menolong bangsa Israel pada saat itu melalui Ester dan Mordekai, pasti Tuhan juga tolong kita saat ini. Nah adik-adik, Tuhan bertindak sendiri, melakukan apa yang Dia kehendaki itu atas kehendaknya, bukan kehendak kita. Tuhan pasti memberikan kita rencana yang indah, Tuhan pasti berikan kita yang terbaik, tetapi semuanya harus kita lewati. Bangsa Israel begitu juga pada zamannya. Kita juga saat ini, kalau kita mau serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, pasti kita akan menemukan yang terbaik di dalam kehidupan kita.
Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar melalui Ratu Ester. Bagaimana ketaatannya, bagaimana kesetiaannya, bagaimana penyerahan dirinya kepada Tuhan membuahkan hasil, membawa pertolongan bagi setiap umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama tetap setia kepada Tuhan, taat melakukan firman-Nya, sehingga apapun yang akan Tuhan buat sama kita, kita akan terima dengan baik. Karena apa yang Tuhan rencanakan itu adalah damai sejahtera. Tuhan tidak merancangkan hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang kekasih, itu cerita kita hari ini tentang Ratu Ester. Biarlah kita semua boleh belajar dengan firman yang dibagi pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Oh ya, adik-adik jangan lupa ya, baca perikopnya dari kitab Ester pasal 1 sampai Ester pasal 5. Dibaca baik-baik, nanti kalau kapan kita ketemu, kita akan saling tanya-tanya. Terima kasih adik-adik. Iya, bagaimana ceritanya tadi adik-adik? Tentu saja bagus ya cerita firman Tuhan. Jadi ceritanya tadi bersumber dari Alkitab. Nah, untuk itu mari kita respon cerita firman Tuhan hari ini, dan sambil kita memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Dan kita akan menyanyi pujian beri syukur, beri syukur. berikan boleh dikumpulkan bersama dengan persembahan ibadah orang tua adik-adik. Masukkan dalam amplop tersendiri, beri tulisan persembahan ibadah sekolah minggu. Kemudian diantarkan ke gereja atau majelis terdekat dari tempat tinggal adik-adik semua. Ya, adik-adik yang kekasih, saat ini kita akan berdoa untuk persembahan kita sekaligus dalam doa syafaat. Dan doa syafaat hari ini akan dipimpin oleh Kakak Orianti. Ya, adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat bersama. Kita lipat tangan, tutup mata, berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan kepadamu. Tadi kami sudah berikan tanda ungkapan syukur kami, persembahan kami. Kiranya persembahan itu Tuhan boleh dikelola dengan baik untuk pelayanan sekolah minggu ke depan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu di dalam masa pertumbuhan, di dalam masa pendidikan kami. Sekarang kami sudah sekolah tatap muka Tuhan. Tuhan tolong jaga kami, lindungi kami. Walaupun kami masih kecil-kecil,
tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu melindungi dan menjaga kami, baik di sekolah, di rumah, dan dimanapun kami berada. Berkati papa mama, berkati oma opa dan semua kaum keluarga kami. Ya Tuhan, berikan selalu kami perlindungan, berikan selalu kami kesehatan yang cukup, dan berikan selalu kami ketekunan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Sion, baik yang melayani hari ini maupun yang sudah melayani juga ibadah tatap muka di 13 kelompok. Berdoa untuk kakak-kakak PPGT yang selalu mendukung pelayanan sekolah minggu. Ya Tuhan, kami berdoa juga kalau hari ini ada seorang Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Dharma, yang boleh menikmati masa pensiun, masa emeritasi. Tuhan berkati setiap apa yang sudah dia lakukan selama aktif sebagai pendeta di Jemaat Sion. Dan kiranya Tuhan juga tetap memberkati dia di dalam masa pensiunnya. Ya Tuhan, berdoa buat Bapak Ibu Pendeta, majelis gereja yang ada di Jemaat Sion juga Tuhan tolong mereka, berkati mereka supaya boleh mengatur pelayanan di jemaat dengan baik. Secara khusus Tuhan, kami akan segera memasuki masa Natal bulan Desember nanti. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Ya Tuhan, setelah ibadah ini kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Dalam minggu ke depan ini Tuhan tolong supaya kami lewati dengan penuh selamat sukacita. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin negara kami dari pusat sampai daerah, terlebih khusus Tuhan berkati kota kami, kota Palu yang tercinta ini, dan semua pemimpin yang ada, supaya Tuhan kami boleh hidup di sini dengan damai bersama orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ungkapan syukur kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bawa doa ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah ajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dalam penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik Anda di rumah, mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian Jalan Serta Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Haleluya. Amin. Masih dalam tetap keadaan berdiri, kita angkat pujian Aku Diberkati. Aku
adik-adik sekolah minggu, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak selalu ingatkan untuk tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan ingat selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.